Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk tonton part sebelumnya agar kalian bisa memahami seluruh materi yang akan saya sampaikan ya. Untuk part lengkapnya bisa kalian cek playlist yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita udah belajar mengenai input ya teman-teman. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, input bisa disimpan di dalam sebuah variabel. Dan dalam Kotlin, terdapat dua opsi untuk deklarasi variabel, yaitu menggunakan val dan juga var. Jadi untuk val itu sendiri itu maksudnya kepanjangannya itu value ya. Jadi sebuah metode deklarasi variabel yang tidak dapat diubah kembali nilainya. Berbeda dengan val, kalau var atau variable itu sebuah metode deklarasi variabel yang dapat diubah kembali nilainya. Jadi saya langsung contohkan saja ya. Oke, saya akan contohkan untuk penggunaan val ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Val number one gitu ya. Misal nilainya saya kasih 10 gitu ya teman-teman. Lalu kita coba print line number one. Nah, di sini, nah ini saya contohkan aja ya teman-teman. Ketika kita mencoba untuk mengubahnya gitu ya teman. Nah, misal saya pengen ubah nih dari 10 menjadi 8 gitu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada error di sini. Errornya bilang val cannot be reassigned. Jadi nilai dari variabel yang menggunakan val itu tidak bisa di reassign ya, atau ya diganti gitu ya nilainya. Jadi solusinya, nah ini udah bisa dilihat ya, di sini ada change to val, yang mana kalau kita klik, nah di sini dia akan langsung berubah seperti ini nih. Nah, ketika ada berubah, nah di sini kita bisa melihat tidak ada error lagi ya. Nah, coba kita cek ya teman-teman, apakah berhasil penggantiannya. Oke, coba kita jalankan. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, yang mana awalnya pas inisialisasi itu kan 10, pas awal ini 10 nih. Nah, bisa dilihat pas kita output kan itu dia 10. Lalu setelah itu kita ganti nih dari 10 menjadi 8 di sini. Nah, ketika kita outputkan kembali jadinya 8. Nah, jadi bisa diubah ya nilainya kalau menggunakan var itu sendiri. Oke, berbicara mengenai variabel ya teman-teman. Jadi itu tidak akan lepas dengan tipe data. Jadi dalam Kotlin atau bahasa pemrograman lainnya, tentunya kita harus mengenai tipe data. Jadi kalau di Kotlin itu sendiri ada basic tipe data, ya tipe data basic ya. Jadi ada 4 di sini, yaitu numbers, char, string, dan boolean. Yang mana numbers itu sendiri dibagi menjadi bytes, short, int atau integer ya, long, float, dan juga double. Nah, coba nih kita langsung aja. Oke, kita bisa langsung praktekkan saja penggunaan data type-nya atau tipe datanya ya. Jadi pertama, misal saya ingin angka. Misal angka ini ya integer ya, maka jika ingin mendeklarasikan tipe datanya, maka kita setelah menulis nama variabelnya kita bisa menggunakan titik dua, lalu setelah titik dua kita bisa set tipe datanya, misal integer ya tadi ya, jadi int, baru kita kasih sama dengan nah nilainya itu sendiri, misal 10 gitu ya.
Lalu misal saya ingin boolean gitu ya, sorry, boolean. Nah, kalau boolean maka setelah titik dua ini tipe datanya kita set ke boolean. Misal ini true gitu ya, atau false ya, tadi kan udah true. Oke, selanjutnya misal ini ya, karakter ya, char. Nah, tipe datanya yaitu char ya. Misal ini B gitu. Lalu yang terakhir string ya. Sorry, string. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tipe datanya string dan value-nya misal contohnya ini ya, text gitu. Nah, di sini kita bisa langsung ketik aja untuk outputnya yaitu print line number. Jadi kita cek aja lah ya satu-satu. Boolean, char, dan juga string. Nah, seperti ini coba kita jalankan ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ini hasilnya udah keluar semua, 10 false B dan juga teks. Nah, ini. Nah, jadi udah sesuai ya hasilnya. Tapi di sini ada beberapa warning nih teman-teman. Kalau dilihat ini ada tanda seru, ada 4 warning. Nah, coba kita lihat warningnya di mana. Nah, di sini yaitu explicitly given type is redundant here. Jadi ketika kita melakukan inisialisasi variabel gitu ya, pembuatan variabel dan memberikan tipe secara eksplisit ya langsung gitu ya, yaitu redundant gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita tanpa tipe data pun seperti ini ya, nah dia akan terset jadinya integer. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi Kotlin ketika menggunakan tipe data yang secara kita ketik seperti ini ya, itu sebenarnya redundant ya teman-teman. Jadi ya sebaiknya dihindari seperti itu. Jadi kalau misalkan tipe datanya ini misalkan kita langsung assignment gitu ya, maka kita bisa langsung hilangkan saja tipe datanya, maka dia secara otomatis mengenalinya sebagai integer. Sama halnya juga dengan tipe data lainnya, teman-teman. Jadi ketika kita membuat boolean di sini, nah sebenarnya dia udah mengenali kalau dia itu boolean karena kita isi nilainya dengan false ini. Nah, kalau misal saya isinya dengan 2,0 gitu. Nah, dia jadinya double karena dia mengenalinya sebagai double gitu ya, bukan sebagai boolean. Begitu ya, teman-teman. Nah, kalau misal char, nah jadinya nah dia otomatis terdeteksi ya, terdeteksi semuanya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Oke, saya kembalikan dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di sini, cara saya bikin variabel bisa dilihat ya. Penamaan variabel itu selalu diawali dengan huruf kecil dan sisanya juga huruf kecil ya. Tapi bagaimana jadinya ketika membuat variabel dengan namanya itu lebih dari dua kata? Misal gini deh. Misal saya ingin membuat variabel namanya angka genap gitu misalnya. Val angka genap. Nah, ini kan salah ya penggunaan atau penulisan variabel seperti ini salah. Karena apa? Penulisannya itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi harus digabung seperti ini. Nah, ternyata ketika digabung terkadang kita bingung membacanya gimana ini. Kita nggak tahu kata satu dan kedua itu yang mana gitu kan. Susah lah melihatnya. Maka kita bisa menggunakan camel case ya kalau nggak salah ya. Jadi ketika
Memulai kata kedua dan seterusnya itu kita menggunakan huruf besar. Jadi yang kata pertama diawali dengan huruf kecil, kata yang selanjutnya harus dimulai dengan huruf besar. Jadi penamaan variabel harus seperti itu ya, teman-teman. Lalu kenapa kok harus diawali dengan huruf kecil? Karena ketika kita menggunakan huruf besar itu takutnya ini ya redundant ya teman-teman. Karena penggunaan huruf besar itu biasanya digunakan dalam tipe data maupun nama kelas ya. Jadi itulah harus dipisahkan ya teman-teman antara variabel dan juga tipe data. Jadi seperti itu.